Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Apakah istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama? Nah, sebagai pendidik, istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi pasti sudah tidak asing dan sering digunakan dalam konteks pembelajaran. Demikian halnya pada kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan ketiga istilah tersebut. Contohnya, ketika kita hendak membeli sesuatu, kita mencari barang dengan jumlah, harga, dan kualitas yang tepat. Ketika kita akan menentukan jumlah barang yang akan kita beli, hal itu termasuk ke dalam pengukuran. Karena kita akan menentukan kuantitasnya dan membandingkannya dengan suatu ukuran tertentu. Ketika kita menentukan kualitas benda yang akan dibeli, itu termasuk penilaian. Karena kita melakukan pengamatan terhadap benda yang akan dibeli dan akhirnya mengambil keputusan. Sementara evaluasi adalah kegiatan yang lebih sistematis dan terencana untuk mencapai suatu tujuan yang di dalamnya mencakup penilaian dan pengukuran. Ketiga istilah tersebut merupakan istilah yang sering digunakan, yang selalu disamakan makna dan penggunaannya. Padahal, makna ketiganya memiliki makna yang berbeda. Sekalipun memiliki persamaan dan memiliki hubungan yang saling berkaitan erat. Evaluasi merupakan istilah yang mencakup makna luas. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan nilai dan arti atau worth and merit dari sesuatu atau penentuan nilai dan arti dalam produk dari proses tersebut. Evaluasi juga digunakan dalam konteks pembelajaran untuk menyelidiki kualitas program dan dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perbaikan yang bermanfaat. Bagaimana dengan penilaian? Penilaian dalam pendidikan sering disebut juga sebagai assessment. Assessment adalah proses pengumpulan dan pembahasan tentang informasi dari berbagai sumber dan aktivitas belajar siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Sementara itu, pengukuran adalah proses menentukan jumlah atau besarnya sesuatu. Dalam konteks pembelajaran, pengukuran digunakan untuk menentukan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh oleh siswa. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, kuis, atau observasi. Nah, jadi sudah tergambarkan hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, saudara, tahap awal dari evaluasi adalah pengukuran, yaitu proses pengumpulan data tentang apa yang dapat diamati atau diobservasi. Ini dapat dilakukan melalui tes maupun non-tes. Tahap selanjutnya adalah penilaian atau assessment, yaitu analisis dan interpretasi dari suatu informasi yang telah dikumpulkan melalui proses pengukuran untuk berbagai tujuan dalam pembelajaran. Sedangkan tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu proses pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari penilaian dan pengukuran. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran, seorang siswa telah mengikuti sebuah tes dengan memperoleh nilai 75. Maka nilai 75 tersebut adalah hasil dari sebuah pengukuran melalui tes. Sedangkan berdasarkan hasil yang diperoleh prestasi belajar siswa tersebut dapat dikategorikan cukup baik.
Nah, pengkategorian ini merupakan bentuk dari asesmen. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, kegiatan evaluasi dapat menghasilkan kesimpulan bahwa siswa tersebut harus meningkatkan kemampuan pada aspek tertentu dan guru harus lebih memperbaiki perencanaan pembelajarannya. Dengan begitu, pengukuran, penilaian, dan evaluasi saling terkait dalam proses pembelajaran. Maka, jika membahas tentang evaluasi, artinya di dalamnya sudah mencakup proses pengukuran dan penilaian.